Irak mendapatkan gol pertama dari Rego Nggowo Rupo karena memang bener-bener mencerminkan tampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo. Masih di acara Kata Rudi Cahyo, edisi spesial sepak bola dan masih membahas tentang tim nasional kesayangan kita Indonesia. Nah, kita sudah melakukan satu pertandingan lagi sebagai kelanjutan dari round kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dengan skor akhir kita takluk atas Irak 2-0. Nah, ini dia. Tentunya perjuangannya cukup keras ya. Eh, Meskipun di setengah permainan babak pertama itu kita memiliki ball possession yang lebih bagus, serangan yang lebih menekan, lebih banyak shot on goal juga, tapi lagi-lagi finishing masih kurang cukup akurat ya. Artinya entah itu akurasi tendangannya maupun tendangannya sudah cukup terarah, tapi powernya yang tidak ini ya, eee, tidak keras lah ya. Nah, ini yang kemudian kalau mau digarisbawahi berarti secara keseluruhan finishing. Tapi kalau serangannya saya bisa mengatakan tim kita bermain dengan cukup bagus. Nah, kita sebenarnya kalau soal permainan bisa mengimbangi Irak, hanya saja ya seiring berjalannya waktu, energi yang terus-menerus menyerang menurun, sedangkan Irak dengan ketertekanan oleh tim kita, atau kalau dalam versinya pembawa acaranya itu mengatakan bahwa di awal itu bermain dengan ketidaknyamanan, terus kemudian dia di babak kedua, Irak itu mulai keluar dari ketidaknyamanan. Saya pikir enggak juga, mereka itu cukup bermain konsisten. Hanya saja pemain kita yang terus-menerus menyerang itu energinya lama-lama juga habis, sementara mereka cukup cukup konsisten, cukup berdisiplin. Sehingga untuk tim yang seperti kita, yang kesulitan untuk menciptakan gol karena memang di ujung tombak kita itu masih finishing-nya masih belum cukup bagus, ketika kemasukan maka itu akan sangat disayangkan karena akan sulit untuk mengembalikannya sampai suatu ketika mungkin kita harus punya ujung tombak yang sangat tajam sehingga kita bisa memasukkan gol. Minimal tadi itu harapannya kita bisa membalas setelah kita mendapatkan gol, Irak mendapatkan gol pertama dari tendangan penalti. Harusnya kita bisa mengimbangi paling tidak satu gol. Itu harapan saya sih setelah sekian lama kemudian sampai kurang 15 menit itu belum juga ada perubahan, maka ini agak gawat gitu ya. Gawatnya dalam artian kita kan untuk pertahanan sebenarnya kita sudah bagus, tapi kalau sudah pertahanan itu terbobol, untuk mengembalikan lebih sulit lagi karena kita masih belum punya ujung tombak yang sangat tajam. Itu yang saya amati ya, dari pengamatan saya. Sementara Irak bermain cukup konsisten sehingga kalau dikatakan di awal tidak nyaman, ya enggak juga. Memang di awal ditekan, tapi juga mereka bisa bertahan dengan konsisten karena mereka eee, cukup dengan banyak bertahan karena mereka tahu mereka bermain di kandangnya tuan rumah, di kandang kita gitu ya. Bermain di kandang kita, terus mereka cukup bermain dengan konsisten saja, berdisiplin, nanti kalau ada kesempatan menyerang dan memanfaatkan celah untuk membuat gol, barulah memanfaatkan itu dengan bikin gol. Simpel, yang penting berdisiplin, main main aman, dan kalau ada kesempatan bikin gol, ya. Sepertinya mudah memang kayak begitu, tapi kalau cukup konsisten seperti itu ya dengan serangan kita yang bertubi-tubi, sementara ujung tombak kita tidak bisa membuat gol,
pada akhirnya apa yang terkorbankan? Energinya, karena serangannya sudah bertubi-tubi, sementara penyelesaiannya masih belum bagus. Nah, yang dimanfaatkan oleh Irak adalah celah ketika energinya sudah mulai turun. Sementara Irak bermain dengan cukup konsisten, artinya dia bisa mengatur ritme energi mereka. Itu kalau berdasarkan pengamatan saya, ya. Di samping juga, kita agak tidak beruntung karena Irak itu mendapatkan gol pertama itu dari tendangan penalti. Nah, itu pertama bisa menaikkan kepercayaan diri Irak, yang kedua juga, ya itu modal sudah 1-0, Irak ndak menang aja mereka sudah lolos. Nah, sekarang dia malah dapat 1 gol, malah dia bisa menari-nari di atas lapangan. Artinya gol yang berikutnya sangat mungkin mudah terjadi, meskipun di tendangan penalti yang kedua, nah mereka dapat penalti lagi itu, yang kedua. Mereka, tidak bisa memungkiri berada di dalam tekanan itu, terutama tekanan supporter, tekanan atmosfer gitu. Tapi sebenarnya kalau secara permainan di luar tendangan penalti itu, mereka bermain cukup konsisten, mengatur ritme energi mereka juga cukup bagus, sehingga ketika pemain kita sudah mulai menurun secara energi karena menyerang bertubi-tubi, itulah celah di mana Irak memanfaatkannya. Barulah setelah tim kita itu mulai melakukan pergantian pemain, itu mulai up lagi, mulai energinya naik lagi. Tapi ya sudah ketinggalan 1 gol, bahkan mungkin sudah ketinggalan 2 gol ya. Tadi, saya masih perlu ngecek lagi untuk gol yang kedua karena tadi kebetulan bersamaan dengan waktu sholat maghrib juga di daerah saya. Nah, itu saya butuh ngelihat lagi, mungkin nanti akan lihat highlight untuk tahu gol yang keduanya seperti apa. Tapi secara keseluruhan pengamatan saya kayak begitu tadi. Ada konsistensi yang dilakukan oleh Irak ini tidak dipungkiri juga karena mereka, berpengalaman dengan ranking FIFA mereka yang, eee, jauh di atas kita, ibaratnya kalau dijual beli itu rego nggowo rupa, artinya ranking itu tidak bisa menipu tampilannya karena memang benar-benar mencerminkan tampilannya, ini real ranking-nya ini. Dari ranking dan pengalaman tersebut mereka bisa mengatur ritme dan mengatur energi mereka, meskipun mereka dari awal diserang. Jadi mereka cukup bermain aman dan memanfaatkan celah. Itu dari pengamatan saya. Nah, tapi bagaimanapun juga timnas kita sudah berjuang, mari kita tetap support, para pemain, seluruh tim untuk menuntaskan satu kali lagi, pertandingan melawan, Filipina. Semoga kita nanti mendapatkan kemenangan dari situ sehingga kita bisa lolos ke round ketiga. Ya, oke, demikian dari saya, Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo spesial sepak bola Timnas Indonesia. Sampai ketemu lagi, beri dukungan buat Rudi Cahyo TV dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.